ini bagian dari gelombang dukungan rekan-rekan pekerja yang merasakan pertama bahwa sikap atau polisi-polisi Pak Anies di DKI dulu terbukti berpihak pada kesejahteraan kaum pekerja. Tapi juga punya harapan bahwa apabila nanti Pak Anies memimpin Indonesia, kebijakan-kebijakan yang pernah dilakukan di Jakarta juga di scale up atau diperluas kepada kaum pekerja di seluruh Indonesia. Apakah itu mungkin? Saya kira sudah terbukti bahwa Pak Anies punya keberanian untuk menempuh terobosan, tapi juga punya kemampuan policy making atau pembuatan kebijakan yang berpihak pada. Jadi Anies dan Ganjar beradu cerdas di hari atau di acara yang diadakan oleh anak-anak muda ya, milenial, di acara Hari Menjadi Manusia. Apa yang dibahas? Tapi terlihat ya, Anies mendapatkan kesempatan pertama berbicara, sempat diganggu oleh Ganjar karena ketika Anies belum menyelesaikan sesinya, hampir terakhir Ganjar tiba-tiba muncul, dan itu sudah tentu menarik perhatian orang lain ya. Setidaknya siapapun yang muncul ya, asal dia tokoh publik, pasti kan mengganggu penyampaian materi yang sudah mau berakhir tersebut. Tapi ketika Anies berlalu dan Ganjar memulai presentasinya ya, Hari Menjadi Manusia, giliran Anies yang dalam tanda kutip mengganggu Ganjar. Saya kira itu yang berlangsung tuh. Pada akhirnya orang lihat bagaimana kritikan Jokowi, kan akhirnya moral itu dihidupkan kembali. Justru karena Pak Jokowi melanggar segala macam etika publik kan. Kalau dia diam aja, pro Prabowo aja udah beres kan. Tapi justru karena dia juga ragu apakah pro Prabowo itu bisa menyelamatkan dia. Padahal Pak Prabowo itu militer yang tahu bahwa ada etika untuk tidak mempersoalkan bebosnya ketika lengser dalam proses politik. Demikian juga yang terjadi pada Pak Harto kan. Jadi Jokowi justru melihat dirinya itu bisa dikhianati oleh semua orang, sehingga dia pasang tempat di mana-mana kan, nyuruh Erlangga supaya pastikan Ganjar masuk dua putaran kan. Itu kita bisa baca kan, walaupun kita nggak tahu apa yang terjadi di Golkar, tapi kira-kira begitu tuh Pak Erlangga, Anda pastikan dulu bahwa Ganjar itu masuk putaran kedua supaya nanti saya atur ya, atau Ganjar atau Prabowo. Kan kebaca pikiran Jokowi. Lama-lama pikiran Jokowi yang sebetulnya tadinya sublim makin transparan kan. Jadi seseorang yang pikirannya menjadi transparan, dia bukan lagi politisi. Karena ternyata para penonton, para pengunjung, para istilahnya peserta itu malah mengikuti Anies Baswedan, yang menyebabkan kursi-kursi akhirnya pada kosong. Nah, apa yang ingin saya komentari saudara sekalian, kita lihat ya, yang hadir di sana pastilah milenial yang berpengetahuan. Sudah pada paham ya, kalau menengah perkotaan, berpendidikan, milenial, ya pilihnya tentu pilih yang punya pengetahuan yang seimbang, atau paling tidak bisa memenuhi dahaga intelektual kaum muda, dan Anies Baswedan lah orangnya. Jadi ini satu keunggulan Anies dibandingkan Ganjar yang tentu tidak bisa dimungkiri. Tapi bukan berarti saya mengatakan Anies pasti menang. Tapi kalau kita melihat bahwa orang pintar itu harus memimpin Indonesia, maka Anies lah orangnya. Dia udah jadi tawanan dari kecemasan dia sendiri itu. Nah, Jokowi ada di situ. Rakyat melihat itu. Nah, waktu rakyat membaca pelanggaran-pelanggaran etika publik dari Jokowi, lalu moralnya muncul. Kalau begitu ya Anies aja. Itu yang menyebabkan Anies akhirnya naik lagi elektabilitasnya kan. Jadi ngaconya Jokowi, dia perlihatkan arogansinya, dan rakyat Indonesia nggak suka orang yang arogan gitu. Orang yang keras kepala masih mending, tapi ini arogan itu. Arogan dan pamer kemana-mana itu. Saya bisa atur Golkar, saya bisa atur Demokrat, saya bisa atur PKS, saya bisa atur Nasdem. Kan itu mentalnya Jokowi kan. Itu namanya arogan. Dan arogan itu bahaya buat pembelajaran mental pemimpin nanti. Jadi itu yang menerangkan kenapa arah perubahan itu ke Anies justru menguat tuh. Dan itu juga yang menerangkan kenapa orang semacam atau Gerindra itu terpaksa mesti hitung ulang tuh. Apakah betul konsesi-konsesi yang dibuat dengan Jokowi itu berguna untuk pemenangan Presiden Prabowo? Mengapa Jokowi masih kasih sinyal suruh Erlangga untuk
memperkuat posisi Ganjar di PDIP, kan itu intinya kan. Jadi kemaksiatan ini yang saya sebut. Jadi kemaksiatan artinya orang yang nggak mau ambil semua mau dapat semua kenikmatan, itu kan sebetulnya kan. Cabut dukungan ke Ganjar, SPN kini beralih dukung Anies Baswedan. Dikutip dari Detik Jateng, Tegal, Serikat Pekerja Nasional SPN mencabut dukungan terhadap bakal capres dari PDIP, Ganjar Pranowo. Mereka sepakat mengalihkan dukungan kepada Anies Baswedan. Pernyataan tersebut disampaikan saat rapat koordinasi nasional khusus Rakornasus Serikat Pekerja Nasional SPN yang diselenggarakan di Kota Tegal Kamis 3 Agustus 2023. Ketua Umum SPN Joko Heriono menegaskan, dukungan diberikan karena para pengurus SPN merasakan keberpihakan Anies kepada para pekerja selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sebelum Rakornasus ini, Joko mengaku SPN seluruh Indonesia telah menyatakan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. Pernyataan itu disampaikan usai melaksanakan sidang Majelis Nasional Majenas SPN 4 di Lombok Garden Hotel, Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, Maret 2023 silam. Ya, otomatis beralih dukung Anies dong. Ini kan resmi melalui rapat Rakornas khusus. Kalau kemarin kan deklarasi dukung Ganjar dilakukan di Lombok, ungkap Joko Kamis 3 Agustus 2023. Joko menjawab pertanyaan apakah mencabut dukungan ke Ganjar Pranowo dan beralih ke Anies Baswedan. Terkait kerjasamanya dengan Ganjaran Buruh Berjuang GBB, Joko menegaskan kerjasama penelitian masih terus berlanjut, tetapi aspirasi terkait capres mengikuti hasil Rakornasus hari ini. Ini adalah forum tertinggi, sementara kerjasama dengan GBB hanya diputuskan oleh DPP, tegasnya. Dukungan terhadap Anies Baswedan, kata Joko, merupakan aspirasi dari teman-teman pekerja. Mereka berharap kebijakan Anies selama memimpin DKI Jakarta bisa diperluas ke Indonesia. Pihaknya menyinggung soal janji mencabut Omnibus Law sampai jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Itu yang dijanjikan Pak Anies, dan Pak Anies sudah melaksanakan di DKI, tapi karena lingkupnya daerah, maka bukan sistem jamsos tapi bansos. Tapi kalau dibawa ke sistem yang permanen kan bisa menjamin semua warga negara. Pekerja punya harapan agar kebijakan yang dulu dilakukan di Jakarta diperluas di Indonesia, harap Joko. Lebih lanjut, Joko mengungkap SPN memiliki 16 pengurus di tingkat provinsi dan ratusan pengurus di kota, madya atau kabupaten seluruh Indonesia. Serikat buruh ini beranggotakan 205.409 orang yang tersebar di 427 perusahaan di tanah air. Sebagai bentuk dukungan, selanjutnya Joko menyerahkan surat rekomendasi SPN kepada Sudirman Said, anggota tim 8 Anies Baswedan. Usai acara, Sudirman Said menegaskan akan segera meneruskan aspirasi para buruh SPN tersebut ke Anies. Tentu sesegera mungkin akan saya sampaikan ke Pak Anies, tegas Sudirman. Ia menilai dukungan SPN itu menambah energi bagi Anies. Menurut Sudirman, sebelumnya para buruh di beberapa kota seperti Bandung, Sumedang, Batam, Purwakarta, Jogja, dan DKI telah terlebih dulu menyatakan dukungan ke Anies. Batam, Bandung, Purwakarta, Sumedang, Jogja, dan kota-kota lain sudah. Minggu depan kota-kota di Jatim menyusul, terang Sudirman Said. Pernyataan sikap dukungan buruh ke Anies, lanjut Sudirman Said, merupakan dampak kebijakan Anies terhadap pekerja saat menjabat Gubernur DKI. Semasa menjabat Gubernur, Anies sudah membuat kebijakan yang dianggap berpihak pada pekerja.